Selamat datang di video tutorial penggunaan website LMS content.socrates.id untuk mata pelajaran SMA kelas 10. Untuk penjelasan pada video kali ini terdapat 6 poin utama yang harus kalian ketahui. Yang pertama, cara login dengan akun Google ataupun Office 365. Yang kedua adalah masuk ke kelas SMA 10 konten Socrates. Yang ketiga, isi dari kelas SMA 10 konten Socrates. Yang keempat adalah rekap nilai. Yang kelima, cara ngelink konten Socrates ke Google Meet atau LMS lainnya. Dan yang keenam, cara siswa login dari Google Meet atau LMS lainnya. Baik, kita mulai saja. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu adalah cara login dengan akun Google ataupun Office 365. Pertama-tama, ketikkan pada address bar browser kalian content.socrates.id. Setelah tampil, klik tombol masuk. Kemudian, kalian dapat memilih dua opsi masuk menggunakan akun Google ataupun akun Office 365. Pastikan akun email Google ataupun Office 365 sudah didaftarkan ke Socrates ya. Baik, selanjutnya untuk masuk dengan akun Google, yaitu dengan cara klik tombol Google, kemudian masukkan email Google dan passwordnya. Mudah bukan? Maka kalian telah berhasil masuk ke konten socrates.id. Dan cara kedua menggunakan akun Office 365. Caranya sama mudahnya. Klik tombol Office 365, kemudian masukkan email Office 365 kalian dan passwordnya. Mudah bukan? Maka kalian telah berhasil masuk ke konten socrates.id. Dan apabila kalian tidak dapat masuk menggunakan akun Google dan Office 365 kalian, kemungkinan akun email kalian tidak terdaftar. Solusinya, kamu dapat menghubungi ke guru kalian. Nantinya, guru kalian akan memberitahukan kepada tim Socrates. Yang kedua, masuk ke kelas SMA 10 konten. Untuk masuk ke dalam kelas SMA 10 konten, caranya pun sangat mudah. Klik menu course, kemudian pilih SMA kelas 10 konten. Kalian dapat memilih mata pelajaran yang terdapat di sini. Untuk contoh kali ini, saya akan pilih mata pelajaran fisika. Maka akan tampil isi materi selama 1 semester yang dapat kalian pelajari. Yang ketiga, isi kelas SMA 10 konten Socrates. Pada setiap isi mata pelajaran kelas SMA 10 konten, terdapat beberapa fitur yang dapat kamu gunakan. Kita akan bahas dari bagian yang paling atas. Yang pertama adalah forum laporan kendala konten pelajaran. Jadi, jika kalian menemukan sebuah kendala pada video, aplikasi, ataupun kuis, kamu dapat memberitahukan kepada kami melalui forum ini. Caranya pun sangat mudah. Kita klik pada forum laporan kendala, kemudian klik tombol buat topik diskusi baru, ketikkan judul kendalanya, lalu pada pesan, tuliskan kendala yang kalian temukan. Jika sudah, klik tombol posting ke forum. Masukan kalian nantinya akan kami bantu jawab dan selesaikan. Selanjutnya yang kedua adalah buku sekolah elektronik. Fitur ini untuk membantu kalian mendapatkan e-book dari pemerintah yang telah kami sediakan. Caranya, kalian cukup klik buku sekolah elektronik, kemudian pilih kompetensi dasar yang ingin dipelajari. Maka akan tampil e-book di tab baru pada browser kalian. Seperti contoh berikut. Mudah bukan? Baik, selanjutnya isi yang terdapat pada kompetensi dasar. Dalam setiap KD atau kompetensi dasar ini, terdapat beberapa fitur yang kamu dapat gunakan, seperti video belajar, video virtual app link, dan kuis. Pada video pembelajaran, di sini terdapat video pembahasan materi ajar. Pada video virtual app, di sini terdapat video cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh Socrates. Pada virtual app, terdapat aplikasi virtual sebagai alat bantu praktek ajar. Dan yang terakhir, pada kuis.
terdapat kumpulan latihan soal yang dapat membantu pemahaman kalian. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan mencoba video belajar. Langsung kita klik, kemudian akan tampil seperti berikut. Sebelum kami menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada video ini, kami ingatkan, kalian harus menonton video dari awal hingga selesai. Karena di video ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan nanti di akhir video kalian harus submit agar kalian mendapatkan nilai dan guru mengetahui kalian sudah menonton video ini hingga selesai. Dan apabila kalian telah lulus dan submit, kemudian ingin mengulang untuk menonton video pembelajaran ini kembali, kalian tidak perlu submit kembali ya. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan bahas tools yang terdapat di media player ini. Yang pertama adalah tombol play dan pause. Fungsinya seperti biasa untuk menjalankan atau menghentikan video. Kemudian tombol yang kedua adalah tombol bookmark yang berfungsi untuk menampilkan list pembahasan pada video. Kalian dapat memilih topik mana saja yang ingin dipelajari. Tapi ingat ya, jangan sampai kuis dalam video terlewatkan agar kalian mendapatkan nilainya. Selanjutnya, kalian perhatikan pada timeline video. Terdapat titik-titik, yang artinya pada titik tersebut terdapat kuis ataupun sebuah informasi. Cara mengerjakan kuisnya sangatlah mudah. Kalian tinggal menjawab pertanyaannya saja. Apabila kalian menjawab dengan benar, maka video akan melanjutkan pembahasannya. Tetapi, jika jawabannya salah, maka video akan mengulang ke pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah tool full screen pada di bagian pojok kanan. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan video. Kemudian yang terakhir, perhatikan di bagian akhir timeline video. Di sana terdapat bentuk bintang yang fungsinya untuk submit video dan latihan yang telah kalian kerjakan. Caranya, klik tombol bintang, lalu pilih tombol submit answer agar guru kalian mengetahui kalian telah menonton dan menjawab latihan yang terdapat pada video. Mudah dan menarik, bukan? Baik. Selanjutnya kita akan membahas video virtual app. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, video ini menjelaskan cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh Socrates. Untuk penggunaan fiturnya sama seperti pembahasan sebelumnya. Dan kami ingatkan, jangan lupa tonton video dari awal sampai selesai. Kemudian jawab dan submit agar guru kalian mengetahui kalau kalian telah menonton dan mengerjakannya. Dan bagian yang ketiga adalah virtual app yang berfungsi untuk membantu kalian untuk belajar praktek dalam bentuk aplikasi virtual. Kita klik saja, kemudian kalian dapat melakukan praktek. Untuk dapat menggunakan aplikasi virtual ini, jangan lupa tonton terlebih dahulu video virtual app-nya dulu ya. Dan bagian yang terakhir adalah quiz, di mana terdapat kumpulan latihan soal untuk melatih pemahaman kalian. Kita klik saja. Perhatikan, di sana sudah terdapat nilai yang belum lulus KKM. Karena pada setiap kuis di sini, minimal nilai KKM-nya adalah 70. Tapi tenang saja, kalian dapat mencoba mengerjakan tanpa batas, hingga kalian benar-benar paham dan mendapat nilai yang sempurna. Baik, untuk memulai, kita klik tombol ulang kuis atau kerjakan kuis. Pada tampilan kuis terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah navigasi kuis. Kalian dapat memilih soal nomor berapa yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Apabila pada soal sudah terpilih jawaban, maka kotak akan berubah menjadi berwarna biru. Tetapi jika belum diberikan jawaban, maka akan berwarna abu-abu seperti ini. Kemudian bagian yang kedua adalah bunyi soal. Kemudian bagian yang ketiga adalah pilihan jawabannya.
Kemudian yang terakhir adalah tombol berikutnya untuk menuju ke soal berikutnya. Apabila kalian sudah menjawab keseluruhan soal, diingatkan, kalian harus klik tombol kirim hasil tes. Kemudian klik tombol konfirmasi kirim hasil tes. Lalu pilih sekali lagi tombol konfirmasi kirim hasil tes. Maka akan tampil informasi sebagai berikut. Kalian dapat melihat nilai hasil tes kalian, kemudian saran atau keterangan nilai kalian apakah sudah lulus atau belum. Mudah bukan? Itulah kurang lebih penjelasan dan fitur yang terdapat pada kompetensi dasar. Tetapi tenang saja, tidak semua KD terdapat 4 fitur tadi, karena kami masih menyesuaikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Merekap nilai. Bagaimana cara merekap nilai? Terdapat 2 cara untuk merekap nilai. Yang pertama adalah merekap nilai kuis tertentu, dan yang kedua adalah merekap nilai keseluruhan. Baik, kita langsung saja praktekkan cara rekap nilai pada kuis tertentu terlebih dahulu. Pilih kuis yang ingin direkap nilainya. Contoh di sini adalah kuis KD 3.1. Kita klik saja. Kemudian perhatikan pada bagian atas, terdapat teks atau link total percobaan menjawab 3. Angka 3 tersebut menginformasikan bahwa sudah terdapat 3 kali dicoba. Tapi ingat, apabila teks tersebut belum tampil, menandakan bahwa kuis pada KD tersebut belum ada siswa yang mengerjakan. Baik, kita langsung klik saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sana sudah terdapat nilai-nilai dan siswa yang mengerjakan. Kemudian kita langsung saja download rekap nilai ini ke dalam bentuk Excel. Klik tombol unduh. Maka kita akan mendownload hasil seperti contoh berikut. Lalu kita buka filenya. Maka berikut adalah hasil rekap nilainya. Bapak Ibu dapat menyesuaikan kolom mana saja yang ingin datanya diambil. Contoh, bagian terpenting seperti nama, alamat email, tanggal selesai, dan nilai. Mudah bukan? Dan yang kedua adalah apabila Bapak Ibu ingin mengambil nilai keseluruhan latihan. Caranya, klik tombol menu, kemudian pilih nilai. Nantinya di sana akan tampil semua peserta didik Bapak Ibu, beserta nilai-nilai tugas yang telah dikerjakan. Baik, selanjutnya untuk merekap datanya, klik menu ekspor, kemudian pilih spreadsheet Excel, kemudian centang aktivitas apa saja yang ingin diambil. Contoh di sini akan kami ambil semuanya. Jika sudah, klik tombol unduh. Jika sudah berhasil terdownload, maka kita coba buka file Excel-nya. Maka data telah terekap dengan sempurna. Bapak Ibu tinggal memilih data apa saja yang ingin diambilnya. Sangat mudah bukan untuk merekap nilai di konten Socrates. Yang kelima, cara ngelink konten Socrates ke Google Meet atau LMS lainnya. Berikut adalah cara yang sangat mudah apabila Bapak Ibu ingin menghubungkan materi yang terdapat pada konten Socrates SMA kelas 10 ke LMS lainnya. Untuk kali ini akan dicontohkan cara menghubungkan konten Socrates ke Gmeet atau Classroom sekolah. Pertama-tama buka Classroom atau Gmeet, kemudian klik Create atau tambahkan aktivitas, pilih material, berikan nama judul dan deskripsinya. Lalu masuk ke konten Socrates. Contoh yang pertama yang akan diambil adalah keseluruhan pada isi KD 3.1. Maka klik kanan, kemudian pilih copy link address.
Kemudian kembali ke Gmeet atau Classroom. Pilih tombol Add. Dan pilih link. Setelah itu, paste link. Kemudian, pilih tombol Add link. Lalu, pilih tombol Post. Maka menghubungkan konten Socrates dengan Classroom selesai. Mudah bukan? Dan contoh yang kedua, jika hanya ingin mengambil videonya saja dari konten Socrates, caranya kurang lebih sama. Pilih Create, kemudian pilih Material, lalu berikan judul dan deskripsinya. Setelah itu masuk ke konten Socrates, pilih KD yang ingin diambil videonya, lalu klik kanan, pilih Copy Link Address. Kemudian ke Classroom, pilih tombol Add, kemudian pilih link, setelah itu paste. Klik tombol Add Link, lalu pilih tombol Post, maka sudah berhasil. Mudah bukan? Dan yang terakhir, apabila ingin menghubungkan untuk kuis, caranya juga sama. Klik tombol Create, lalu pilih Assignment. Seperti sebelumnya, berikan judul dan deskripsinya, masuk ke konten Socrates, lalu copy link pada bagian kuis, kemudian pada Classroom klik Add dan pilih link, lalu paste link dan pilih Add link, kemudian klik tombol Assign. Itulah cara-cara menghubungkan konten Socrates ke dalam Classroom atau Gmeet ataupun ke LMS yang sekolah miliki dengan cara yang sangat mudah. Yang keenam adalah cara siswa login dari Google Meet atau LMS lainnya. Cara aktivitas siswa dari Classroom ke konten Socrates, siswa cukup pilih aktivitas apa yang ingin dipelajari, kemudian akan langsung diarahkan ke tampilan login konten Socrates. Kemudian login menggunakan akun Google ataupun Office 365, maka akan langsung masuk ke konten Socrates SMA kelas 10. Dan untuk aktivitas selanjutnya akan secara otomatis tanpa perlu login kembali. Sangat mudah bukan? Itu adalah pembahasan singkat dan mudah untuk menggunakan konten SMA kelas 10 dari Socrates. Semoga apa yang Socrates berikan dapat membantu Bapak Ibu guru dan siswa dalam belajar secara digital di masa saat seperti ini. Sampai jumpa kembali di video-video lainnya. Selalu terapkan 5M protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa, terima kasih.